Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 1 untuk kelas SKS 18.2. Nah, untuk kelas SKS 18.2 ini pada minggu sebelumnya itu sudah menyelesaikan materi tentang prosedur sub dan function. Berikut latihan-latihannya. Harapan saya semua mahasiswanya untuk khususnya kelas SKS 18.2 ini sudah mencoba latihan praktikum yang ada baik di PPT maupun yang ada di dalam worksheet ya. Nah, untuk berikutnya di sini pada sore hari ini saya akan membahas tentang materi menampilkan data dengan SQL. Nah, baiklah, untuk lebih jelasnya kita masuk saja ke PPT. Jadi pada sore hari ini tema untuk kelas SKS 18.2 adalah menampilkan data dengan SQL. Nah, di sini mungkin ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita menjalankan latihan atau program dengan menggunakan SQL ini, yaitu ada kurang lebih 4 ya. Jadi yang pertama diminta untuk menyiapkan database terlebih dahulu. Nah, untuk database-nya kita menggunakan Microsoft Access ya, yang dahulu. Nah, kemudian berikutnya ada pembuatan skrip ASP. Nah, untuk pembuatan skrip ASP ini bisa jadi itu Anda mengetik atau boleh di-copy dari worksheet dengan catatan ketika Anda melakukan paste pada editor yang Anda miliki, silahkan dicek kembali tanda-tanda baca seperti tanda petik, tanda koma, tanda titik, dan lain-lain, bahkan tanda spasi, karena simbol-simbol ini pada pemrograman ASP itu adalah masuk dalam kategori perintah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, menyiapkan web browser. Untuk web browsernya bebas ya, seperti yang sudah-sudah saja. Biasanya menggunakan apa, ya kita ikuti. Ada yang mungkin menggunakan Mozilla, ada yang mungkin pakai Google Chrome, ya, atau mungkin masih menggunakan IE, ya, terserah ya di situ. Yang jelas di sini kita menyiapkan web browser yang memang support dengan database ataupun program ASP-nya. Nah, kemudian yang keempat, siapkan web servernya. Nah, untuk web server kita menggunakan BabyWeb ya. Jadi penyiapan web server ini tidak hanya sekedar menginstal saja, tetapi di sini kita harus juga melihat apakah posisi web server kita itu adakah web server lain yang on juga. Karena kalau ada 2 web server yang aktif dalam satu sistem, ya, dalam satu OS, maka ini akan mengakibatkan crash. Jadi harus salah satu itu dinonaktifkan terlebih dahulu. Nah, cara untuk mengeceknya bagaimana? Cara untuk mengecek seperti yang sudah pernah saya ajarkan sebelumnya. Jadi siapkan cek, masuk ke kontrol panel, kemudian administratif tool, kemudian service di situ ya. Kemudian kita cek apakah ada web server lain, mungkin Apache atau mungkin yang lainnya ya, jadi SAM dan lain-lain yang harus Anda nonaktifkan dulu supaya tidak mengganggu web server BabyWeb yang akan kita pergunakan untuk latihan ini nanti. Nah, mungkin untuk tambahan, untuk database yang dibuat ini kita hanya menyiapkan database-nya. Tetapi di sini karena temanya menampilkan data dengan SQL, ada baiknya database tadi yang sudah Anda isi dengan satu tabel ya, boleh mungkin menggunakan query menggabungkan beberapa tabel kalau nanti memang diminta seperti itu. Nah, di sini tolong diisi dulu datanya minimal 2 atau 3 atau 5 data, 5 record. Sehingga nanti ketika program dijalankan itu akan langsung kelihatan hasilnya. Mengingat ini kita programnya menampilkan data. Ya, jadi database-nya jangan kosong ya.
Saya ingatkan sekali lagi, nanti database-nya diisi minimal 2-3 rekod, nanti baru Anda beralih ke pembuatan programnya. Seperti itu. Nah, ini adalah persiapan yang perlu dilakukan. Nah, berikutnya ini kita mencoba menampilkan proses pembuatan program dari mulai menyiapkan database-nya. Ini dicontohkan membuat desain database dan tabel. Database-nya diberi nama alamat .mdb. Kalau sekarang mungkin format aksesnya kan MACCDB ya. Kemudian data tabelnya diberi nama teman. Untuk field name-nya sendiri ini ada 4, ada nama, alamat, telepon, dan email dengan tipe teks semua. Kemudian untuk size atau ukurannya sudah ditentukan, description-nya juga sudah diberikan di sini. Untuk description ini sifatnya optional, boleh Anda tambahkan atau tidak. Ini hanya untuk memberikan keterangan karena terkadang pada pembuatan field name ini disingkat. Nah, kalau nggak disingkat seperti ini, kita langsung paham ya, ini membuat tentang database apa atau alamat siapa atau teman ya, langsung saja untuk fieldnya misalkan itu nama ya kita beri nama embel-embel nama teman. Untuk alamat menjadi alamat teman. Begitu seterusnya. Kalau misalkan database-nya itu adalah database tentang karyawan, ya ini namanya bisa kita berikan karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, telepon karyawan, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, setelah kita menyiapkan database dan tabel, jangan lupa kita isi record ya. Jadi nggak perlu kita jelaskan tadi, minimal ada 2 dan 3 data yang sudah Anda inputkan, di save di dalam tabel tadi. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah membuat program. Untuk membuat program ini akan kami jelaskan potongan program mulai dari paragraf yang pertama di sini. Jadi di sini ada variabel dengan nama filepath sama dengan server.mapped dalam kurung alamat .mdb. Nah, yang dituliskan di bagian atas ini adalah nama database-nya. Diingat-ingat karena nama database dan nama tabel nanti akan muncul di dalam script. Kalau nama database diletakkan di atas, kalau nama tabelnya diletakkan di SQL-nya, di query-nya. Ya, jadi ada perbedaan di sini. Jadi bagian yang atas ini menunjukkan lokasi penyimpanan file database-nya. Mungkin ada pertanyaan, seandainya kita menyimpan database-nya itu letaknya pada subfolder yang berbeda dengan script, tidak di localhost, katakanlah mungkin di drive E atau mungkin di drive G misalkan ya, ya nanti Anda harus menunjukkan path atau lokasinya dengan jelas. Jadi bisa dituliskan sebagai contoh ada G.2 / latihan atau ASP misalkan ya backslash lagi alamat .maccdb seperti itu. Jadi kalau database atau tabel ini letaknya kok berbeda dari tempat penyimpanan program atau script, maka silahkan ditulis atau diketik secara jelas alamatnya, detail ya. Tapi kalau letaknya di localhost, cukup Anda menyebutkan nama database-nya saja atau nama tabelnya seperti ini. Nah, kemudian kita lihat pada baris kedua, setelah kita menentukan lokasi penyimpanan database, kita melakukan setting untuk object connection-nya. Ya, jadi harus ada koneksi antara database yang kita buat dengan script. Nah, di sini kita menyiapkan ada perintah server create object menggunakan ADODB connection. ADODB ini singkatan dari Active Data Object Database. Nah, kemudian setelah kita setting, langkah selanjutnya adalah di open, dibuka. Ya, dibuka. Kemudian provider Microsoft Get Only DB 4.0, data source-nya dan file path. Nah, kita perhatikan. Jadi langkah pertama setelah mendefinisikan lokasi database, disetting koneksinya, terus dibuka. Langkah berikutnya kita mendefinisikan data source-nya itu sama dengan dan file path.
Dan file path itu adalah sama dengan variabel yang ada di atas tadi. Berarti nggak usah ditulis sepanjang ini. Langsung mengacu pada nama variabelnya saja. Nah, berikutnya strSQL adalah memasukkan perintah query-nya. Ada perintah select, bintang, from, teman. Select itu berarti menampilkan. Ya. Kemudian di sini ada from teman, berarti kita memasukkan atau menampilkan data dari tabel teman. Ini perintah query-nya masuk di sini. Untuk nama variabel di sini itu boleh diganti ya, karena ini kan hanya menampung perintah query-nya saja. Yang jelas dalam menuliskan perintah query jangan sampai keliru, terutama dalam penulisan bahasa Inggrisnya. Ya. Mungkin nanti ada yang form gitu ya, nulisnya form bukan from ya, itu berbahaya, berarti itu nggak pas, salah ya, artinya sudah berbeda. Nah, berikutnya kita lakukan setting untuk masuk ke record set atau RS. RS itu terkait dengan record-record yang tadi sudah diisikan di dalam tabel ya. Server.getObject atau db record set kalau sudah di open. Nah, ini untuk penjelasan dari paragraf pertama. Berikutnya kita masuk ke dim_x, masuk ke variabel x, respon.wrap. Kita mulai menyiapkan tempat untuk menampilkan datanya. Ya, untuk menampilkan data ini kalau kita lihat dari program ini itu menggunakan tabel biar rapi. Ada kolom, ada baris. Ini bagian awal ini yang nomor 2 itu kita mulai menampilkan judul untuk kolomnya ya. Jadi ada nomor, ada nama, alamat, telepon. Kalau mungkin ada pertanyaan, apakah posisi respon.wrap atas dan bawah ini nanti akan mempengaruhi tampilan judul itu menjadi posisi atas dan bawah? Tidak. Jadi kita melihat dulu. Di sini TD. TD itu berarti bergerak ke kanan. Ya, bergerak ke kanan. Jadi nomor, ada nama, terus alamat, TD lagi telepon, dan TD lagi email. Seperti itu. Ya, kemudian di sini adalah paragraf untuk menampilkan data yang terhubung dengan database tadi, dengan tabelnya tadi. Ya, jadi kalau ini tadi menyiapkan tempatnya berupa tabel, kalau yang ini tadi menampilkan data yang terhubung dengan database-nya. Menggunakan perintah ini ya, do, ada pengujian while not rs.eos. Apakah data habis? Ya. Kemudian respon.wrap x, rs0, rs1, rs2, rs3. Nah, mungkin perlu saya review lagi bahwa indeks dari ASP itu dimulai dari 0. Kita pernah membahas ini sebelumnya. Nah, di sini kalau kita masuk ke RS0, 1, 2, dan 3, berarti kita akan melihat pada field yang dibuat. Jadi field itu kan ada tadi nama, alamat, telepon, email ya. Jadi kalau nama ini masuknya RS0, alamat itu RS1, telepon itu RS2, email itu RS3, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, itu akan bergeser terus. Untuk mencetaknya itu per baris, bukan per kolom ya. Jadi satu record baris itu diselesaikan dulu, nanti baru bergerak ke bawah. Nah, untuk hasil tampilannya itu seperti yang dilihat di situ ya. Nah, jadi kalau kita lihat tampilannya juga jauh lebih rapi ya di sini. Dan kita melihat juga apa yang kita isikan itu tidak tidak berubah, jadi sesuai di situ ya, sesuai yang ada di situ. Jadi kita melihat bahwa untuk tampilan ini dihasilkan dari apa yang ada atau apa yang kita isikan. Ya, apa yang kita isikan. Nah, di sini kita harus melihat bahwa sekali lagi penulisan nama dari database dan tabel itu tidak boleh keliru.
Ya, tidak boleh keliru. Karena kalau sampai terjadi kekeliruan, maka tidak akan tampil. Kenapa bisa begitu, Bu? Karena itu kan memanggil ya. Memanggil langsung ke nama yang Anda masukkan di skrip. Kalau namanya saja keliru, otomatis tidak akan bisa tersambung. Seperti itu. Ya. Nah, kira-kira dari tampilan yang ada di PPT tadi, itu hasilnya bisa dilihat seperti ini. Nah, mungkin untuk variatif ya, untuk variatifnya itu kita bisa menambahkan dari sisi ini apa namanya, tampilan background warna ya. Kemudian yang kedua dari sisi gambar itu juga bisa kita tambahkan ya. Jadi kita melihat beberapa variasi yang bisa kita tambahkan. Mungkin Anda juga ingin menambahkan tidak hanya tampilan kolom-kolom ini saja, tapi bisa menambahkan informasi tambahan lainnya ya. Jadi mungkin nama, alamat, telepon, email, hobi misalkan. Nah, kalau untuk nomor bisa tampil 1, 2, 3, 4 itu tadi dari perintah ini. Respon.write X. X itu sudah diberi harga awal 1 dulu. Kalau misalkan X-nya kita kasih harga awal 0 ya tadi tampilannya 0, 1, 2, 3. Tapi karena di sini itu mintanya tadi diberi harga awal mulai dari 1, maka yang tampil pada hasil itu adalah angka 1. Nah, nanti juga untuk tampilnya sendiri itu ditampilkannya perekod ya. Perekod di sini. Jadi satu baris ini tampil dulu, nanti baru enter ke bawah, satu baris tampil dulu, enter lagi ke bawah sampai habis. Tergantung berapapun jumlah ini apa namanya rekod yang Anda masukkan. Baik, untuk berikutnya saya mungkin akan menyapa dulu untuk mahasiswa saya yang sudah masuk. Ya, jadi pertama Mas Aditya Febi. Mas Aditya Febi bisa mendengar suara Bu Maya? Mas Aditya? Bisa ya? Kecil sekali suaranya. Ya, Mas Aditya sudah menerima ini atau sudah membuka itu PPT yang saya kirimkan kemarin malam? Mas Aditya? Sudah membuka ya. Nah, kira-kira ini kesulitan nggak untuk memahami PowerPoint-nya, materinya? Enggak ya, dicoba dulu ya Mas ya. Itu menampilkan, kita sudah mulai pakai database ini materinya ya. Jadi untuk kelas SKS 18.2 ini, mulai hari ini, kita sudah menggunakan database. Nah ini agak hati-hati nih, udah pakai aplikasi lain lagi. Yang satunya Mas Nusril, bisa mendengar suara Bu Maya? Ya, sudah membuka materi PPT-nya yang saya kirimkan semalam, Mas Nusril? Sudah, Bu. Sudah. Ada kesulitan nggak ketika mempelajari sendiri? Enggak terlalu, Bu. Enggak ya? Kayaknya gampang ya. Mas Nusril ini saya lihat juga cukup aktif nih, rajin ini mengerjakan tugas. Latihan sendiri di rumah ya, Mas? Alhamdulillah ya. Iya, tetap semangat ya. Oke, jadi ini Mas Nusril mulai per ini nanti kita sudah mulai menggunakan database. Untuk databasenya kita pakai akses ya. Aksesnya versi berapapun yang Anda miliki di komputer Anda masing-masing, nggak ada masalah di situ ya. Nah nanti karena hari ini temanya menampilkan, nanti usahakan ketika bikin database itu diisi dulu entah 2 atau 3 record. Ya, 2 atau 3 record. Kalau sudah nanti ketika program dijalankan itu langsung kelihatan. Karena kan temanya menampilkan. Kita nggak menginput atau edit.
atau delete ya. Ini menampilkan dulu, makanya database-nya tidak boleh kosong ya. Mas Nusril, Mas Adit. Harus diisi, minimal 2-3 boleh, pokoknya harus diisi. Nggak boleh kosong. Iya. Ya. Ada lagi Mas Nusril yang ditanyakan? Berarti kalau sudah diinstalasi muncul langsung, muncul di browser. Seperti yang di PPT akhir itu kan ada. Ya. Di PPT akhir itu kan ada ya. Itu. Nah, jadi memang di sini kita melihat itu nanti ada apa namanya yang ditampilkan di situ. Nah, sekarang saya minta ini karena tadi ada ini ya, agak lupa ini untuk pembuatan kuisnya. Coba dicatat dulu ya untuk kuisnya ya, Mas Nusril, Mas Adit. Kuis sederhana saja. Nomor 1. Sebutkan persiapan untuk ya, sebutkan persiapan untuk membuat. Sebutkan persiapan untuk membuat program kali ini. Nah, minta berapa ini kuisnya nih? Mas Nusril, minta berapa pertanyaan? 3, oke. Mas Adit berapa? 3, oke ya. Sebutkan persiapan untuk membuat program kali ini. Kalau Anda memperhatikan PPT-nya pasti tahu. Begitu ya. Nah, kemudian sebutkan field ya yang digunakan. Tahu field enggak? Field, F-I-E-L-D. Iya, Bu. Tahu ya? Sebutkan field yang digunakan. Terus yang ketiga, sebutkan nama database dan tabel yang digunakan. Jadi harus melihat PPT-nya ya. Gitu ya, Mas Adit, Mas Nusril. Itu untuk kuis hari ini. Nanti silahkan dijawab ya di channel seperti biasa. Kira-kira itu saja. Nah, ada pertanyaan enggak Mas Adit? Ada pertanyaan enggak Mas Adit? Belum. Mas Nusril? Cukup jelas pertanyaannya? Cukup jelas ya? Oke, saya kira itu saja. Terima kasih sekali lagi untuk atensinya. Dan jangan lupa nanti dijawab dan tetap berlatih di rumah ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita masuk dulu ke PPT, kembali ke sini. Jadi di sini ini akan saya tambahkan tadi ada ini ya, apa namanya, tambahan tentang pertanyaan yang belum sempat saya berikan ya. Jadi untuk soal yang pertama di sini tadi ada kuis, mintanya anak-anak itu tadi 3 pertanyaan saja. Sebutkan persiapan ya, persiapan untuk membuat program kali ini. Nah, berikutnya sebutkan field yang digunakan ya untuk kali ini. Kemudian yang ketiga, sebutkan nama database dan tabel
yang digunakan. Jadi kalau Anda memperhatikan PPT kali ini ya, ataupun video kali ini, itu saya yakin Anda tahu dan bisa menjawab. Begitu ya. Jadi ini adalah kuis kita kali ini dan nanti bisa dibantu untuk menjawab di channel yang dibutuhkan. Seperti itu ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Ini saya perjelas di sini. Untuk kuis hari ini, sebutkan persiapan untuk membuat program kali ini. Yang kedua, sebutkan field yang digunakan. Untuk contoh nanti dilihat ya di video, Anda perhatikan. Sebutkan nama database dan tabel yang digunakan. Ini adalah kuis yang akan saya berikan kepada Anda untuk sore hari ini. Silahkan dijawab ya. Nah, kira-kira seperti itu saja yang bisa saya berikan untuk perkuliahan pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada mahasiswa yang sudah ikut bergabung. Jangan lupa tetap semangat dan terus berlatih. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.